Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia, NIM 181041663, jurusan Manajemen Ekonomi, mata kuliah Perilaku Konsumen, Selasa 17 November 2020, kelas A2 pagi, dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Adi Mursalin SMMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Konsumen. Langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut 3 ahli? Yang pertama, saya mengambil pengertian dari Kotler dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan, dan juga bagaimana barang dan jasa atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang kedua, pengertian menurut Peter dan Olson, perilaku konsumen dibagi beberapa bagian: dinamika, interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Dan yang ketiga, menurut Schiffman dan Canuck, ialah studi pengkajian bagaimana individu membuat keputusan pembelanjaan sumber daya yang tersedia dan dimiliki seperti waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Untuk soal yang kedua, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya antropologi, psikologis, sosiologi, ekonomi, dan statistik? Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu sosiologi yaitu memberikan sumbangan dalam mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi konsumen seperti konsep struktur sosial, keluarga, kelas sosial, etnis, gender, dan gaya kehidupan yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu antropologi yaitu memahami fenomena konsumen yaitu seperti ritual, mitos, dan simbol dan aspek budaya lainnya. Dan juga menurut sistem ekonomi, membantu dalam memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan, harga, dan respon perilaku. Sedangkan psikologis yaitu memahami proses psikologis yang sifatnya belajar, sikap dan dinamika kelompok yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Untuk soal yang ketiga, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen. Jelaskan di sini. Saya mengambil dari pengertian Women 2002 menyebutkan 3 perspektif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengembangan keputusan, yaitu serangkaian langkah-langkah yang tertentu yang dilakukan oleh konsumen saat melakukan pembelian produk atau jasa. Langkah-langkah tersebut adalah pengenalan masalah, mencari dan mengevaluasi alternatif, memilih dan evaluasi setelah memperoleh produk atau jasa. Yang kedua yaitu perspektif pengalaman, menyatakan bahwa konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasional pada beberapa hal. Konsumen membeli produk atau jasa untuk mendapatkan kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan. Dan yang ketiga, perspektif pengaruh tingkah laku, mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen melakukan pembelian tanpa harus membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk atau jasa. Soal yang keempat, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, tahap pengenalan masalah. Yang kedua, tahap mencari informasi. Yang ketiga, tahap mengevaluasi. Yang keempat, tahap keputusan pembelian. Yang kelima, tahap perilaku purna pembelian. Soal nomor 5, bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Soal yang nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa.
serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa juga. Informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen ini sangat penting, karena pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian juga tentunya. Pengetahuan konsumen terbagi dari 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku efektif dan kognitif dalam perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimusi atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Efeksi merujuk pada respon seseorang. Dan yang kedua itu kognisi, mengacu pada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk, atau respon efektif dapat berupa baik atau tidak baik dan bervariasi terhadap intensitas masing-masing. Soal nomor 8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Berkaitan dengan pesan iklan, dalam katalog tersebut disediakan informasi-informasi mengenai keunggulan suatu produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu, pesan dalam katalog juga menyertakan karakteristik produk itu sendiri. Selain itu juga, pesan dalam katalog juga menyatakan karakteristik produk. Pemberian informasi yang detail dan spesifik pada konsumen serta penambahan pesan iklan yang menarik memberikan kontribusi terhadap minat beli kembali konsumen. Selain itu juga, produk-produk dikaitkan dalam katalog biasanya adalah produk dengan citra merek yang kuat dan banyak dibutuhkan konsumen. Untuk soal yang nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda sendiri. Yang pertama, kriteria yang saya gunakan biasanya adalah dari segi kualitas suatu produk, dimulai dari harga barang, kelebihan dari barang tersebut, apa saja karena sebelum membeli barang, kita membutuhkan sebuah barang. Pasti di dalam prosesnya, kita berpikir untuk membanding-bandingkan antara dua merek, barang A contohnya dengan barang B, dengan barang yang sama tentunya. Dan dalam tanda kutip, kita berupaya mencari tahu apa sih manfaatnya barang tersebut, kelebihannya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan efek sampingnya seperti apa yang ditimbulkan, apakah berbahaya atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk soal nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jenjang sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jaringan sosial tersebut? Di era digital saat ini, menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnis menjadi salah satu keharusan bagi pemilik bisnis atau pelaku usaha. Hal ini disebabkan perkembangan situs media sosial itu sendiri, di mana fungsi pertemanan sudah dimodifikasi dengan penambahan beberapa fitur yang banyak memberikan manfaat dalam rangka mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pemanfaatan internet untuk marketing dianggap sebagai trendsetter pemasaran lewat media seperti Facebook dan Twitter. Merupakan salah satu cara pemasaran melalui internet dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada jejaringan sosial tersebut. Dengan media sosial ini, pengusaha tidak hanya menjelaskan suatu proses di bisnis pemasaran saja, namun juga dapat berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Media di jaringan sosial ini merupakan solusi komunikasi pemasaran secara modern pada saat ini. Dan lanjut untuk bagian yang kedua, berdasarkan video yang telah dikirim oleh Bapak Adi Mursalin SMM, ada dua video, itu video A dan video B. Untuk soal yang pertama, soal A, apa judul video A dan B? Judul video A adalah perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Judul video B adalah perilaku konsumen. Soal yang B, siapa pembicara dari video A di atas dan dari mana pembicara tersebut?
Dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut? Pembicara dalam video A di atas yang pertama yaitu Farastika Ramadan, itu asalnya dari Pontianak. Irna Wulandari asalnya dari Pontianak juga. Yang ketiga Afrisiani itu dari Skadau. Yang keempat Erika Febrianti itu dari Ketapang. Ratih itu dari Pontianak. Anita Yulianti itu juga dari Pontianak. Pembicara dalam video B itu namanya yaitu Nurul Ramadanti, asalnya dari kota Pontianak. Soal yang C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Video A ini membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dan juga video A ini membahas ada beberapa kelompok referensi juga, seperti keputusan pembelian suatu produk juga dia menjelaskan dalam video A tersebut. Dan untuk video B menjelaskan tujuan konsumsi. Apa sih tujuan konsumsi? Tujuan dari konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi dan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Tujuan konsumsi itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan. Itu sendiri adalah memenuhi keputusan, memperoleh keputusan semaksimal mungkin, penggunaan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Perilaku konsumen juga dijelaskan di video B. Perilaku konsumen adalah semua yang ditujukan dari pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk dan jasa. Dan juga di video B ini juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pendapatan. Bila pendapatan pembelian konsumen meningkat, maka permintaan barang atau jasa akan menambah. Begitu pula sebaliknya. Jika pendapatan menurun, maka permintaan barang atau jasa akan menurun juga. Yang kedua, selera, di mana selera konsumen ini bersifat subjektif. Selera konsumen tergantung pada penilaian barang tersebut. Yang ketiga yaitu status sosial, di mana perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peranan sosial, dan konsumen tersebut. Dan yang keempat yaitu gaya hidup. Keputusan seseorang pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Keputusan seseorang pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usia pembeli, siklus hidup, pekerjaan, dan ekonomi. Yang kelima yaitu budaya. Budaya adalah pengaruhnya yang sangat luas, di mana mempengaruhi perilaku konsumen, pemasaran, harus memahami peranan yang diminati oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang keenam, harga barang. Apabila harga tinggi, maka kegiatan konsumsi menurun karena kenapa itu terjadi? Semua barang itu bisa dibeli, tetapi ini kurang berlaku jika terhadap harga barang pokok gitu. Walaupun harga barang pokok tinggi, kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pasti akan tetap dipenuhi oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk tinggi di suatu negara, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi akan tinggi karena setiap orang atau masyarakat setiap harinya pasti melakukan kegiatan konsumsi. Yang kedelapan yaitu dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Dugaan masyarakat di suatu produk jika di masa depannya itu mahal, maka masyarakat menyiapkan uang mereka untuk berlomba-lomba membeli suatu barang tersebut. Dan di sini juga dia menjelaskan macam-macam perilaku konsumen seperti perilaku irasional, perilaku rasional. Dan soal yang E, apa yang Anda dapat pelajari dari Anda menonton video A dan video B? Setelah saya menonton video A dan video B, saya dapat pelajaran, saya dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu seperti faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor fisiologis. Dan macam-macam perilaku konsumen tersebut, kemudian manfaatnya apa saja, dan manfaatnya sekiranya saya akan menjadi manajer tentunya. Manajer pemasaran ini sangat bermanfaat sekali dalam memasarkan barang atau jasa yang dapat saya tawarkan kepada konsumen. Faktor-faktor perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang akan dipasarkan tersebut. Kemudian strategi yang apa sih yang dapat saya gunakan saya sebagai seorang manajer untuk menjual suatu produk tersebut kepada konsumen, dan sifat-sifat atau perilaku konsumen apa saja yang harus saya ketahui dalam menentukan suatu konsumen tersebut, menentukan suatu produk yang akan saya produksi, dan juga bagaimana keaktivitasan suatu produk tersebut yang berjalan dengan lancar tentunya. Dan ini sangat bermanfaat sekali, di mana saya harus mengetahui faktor-faktor yang sangat penting dalam perilaku konsumen tentunya. Sebagai seorang pemasar juga, manajer pemasaran, ini sangat penting untuk dipelajari. Sekian jawaban ujian tengah semester saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.